Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat doa Sabtu pagi. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Kami percaya atas penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita saat ini di dalam perlindungan Tuhan. Marilah pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kita akan belajar tentang iman, yaitu saya beri judul iman yang paling suci. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar menguduskan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami jadikan hati kami ini hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami jadikan hati kami ini seperti tanah yang tandus, kering tiada berair. Biarlah saat ini kami mohon Tuhan memberikan kebenaran-Mu terhadap kami anak-anak-Mu ini. Biarlah firman-Mu boleh kami tanam dalam hati kami renungkan siang dan malam. Bapakku, kami siap menerima pengajaran-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata iman, apa yang ada di dalam pikiran kita? Oh, itu kepercayaan. Oh, itu orang Kristen, orang yang beriman. Ada juga kalau kita mendengar kata iman adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau berbalik kepada Tuhan. Iman yang bagaimana yang saat ini kita hidupi di dalam kehidupan ini? Oh enggak, iman itu sama saja. Marilah saat ini kita belajar seperti apa sih yang dikehendaki Tuhan tentang iman kita. Marilah kita buka di kitab Yudas. Yudas itu cuma ada satu pasal. Yudas ayatnya yang ke-20. Kita akan belajar posisi iman kita saat ini di mana sih? Ya. Yudas cuma satu pasal, ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di sini firman Tuhan ini mengatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau kita mendengar kata yang paling suci, iman yang paling suci, loh, apakah ada iman yang tidak suci? Apakah ada iman yang setengah suci? Nah, saat ini kita akan belajar. Apa benar sih ada iman yang tidak suci atau setengah suci dan sebagainya? Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana cara hidup kita untuk kita tuh berkenan kepada Tuhan? Di dalam kitab Yudas ini kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita bangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci.
Di dalam Alkitab, di dalam kisah-kisahnya, ternyata ada yang menyatakan bahwa iman itu tidak suci. Contohnya, saya akan kasih contohnya. Bapak Ibu pernah atau saat ini masih ingat tentang kisahnya Ananias dan Safira di Kisah Rasul 5, pada kehidupan jemaat yang mula-mula. Pada saat itu mereka sehati bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan pada saat itu Ananias dan Safira menjual tanahnya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak diberikan sepenuhnya di hadapan rasul-rasul itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu pasti tahu akhir dari kisah itu. Ada lagi di dalam kisah pasalnya yang ke-8, Kisah Rasul 8. Di situ diceritakan ada seorang namanya Simon. Dia sangat tertegun, dia sangat kagum akan perbuatan rasul-rasul itu. Apa yang dikatakan? Aku ingin membeli kuasa yang ada padamu. Kuasa kok dibeli? Coba nanti Bapak Ibu baca di Kisah Rasul 8 ayat 18-20. Simon ini ingin membeli kuasa itu dengan uangnya. Mungkin akan dipakai untuk pamer atau apa, untuk mencari ketenaran atau mencari keuntungan. Nggak bisa. Kuasa itu nggak bisa dibeli. Kuasa itu hanya bisa dicari dengan iman itu. Itulah contoh-contoh iman yang tidak suci. Ada lagi yang namanya Biliam. Bapak Ibu pasti sudah mendengarkan. Sampai keledai pun bisa bicara, mengingatkan. Karena apa? Memang karena ada kekayaan harta yang mempengaruhi kehidupannya. Itulah iman-iman yang tidak suci. Ada lagi contoh di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Simpson? Di dalam Hakim-Hakim ini juga memberikan pengertian kepada kita iman yang tidak suci. Pada pertama kali Simpson memang dipakai oleh Tuhan, dan memang sampai akhirnya Simpson itu dipakai oleh Tuhan. Tetapi pada saat pertama kali Simpson itu untuk mencari gadis orang Filistin, memang itu dipakai Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk mencari gara-gara. Tetapi itu tidak bisa diulang. Akhirnya Simpson terlalu enak, dia mengulang. Akhirnya ketemu yang namanya siapa, Bapak Ibu? Ya betul, Delilah. Apakah Simpson senang sama Delilah diperintah Tuhan? Enggak. Karena dia sudah mengulang. Itulah namanya yang iman yang tidak suci yang ada di dalam Alkitab ini. Akhirnya kita semua sudah tahu tentang kisahnya Simpson. Walaupun pada akhir hidupnya dia berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, memang cara Tuhan itu untuk mendidik kita itu tidak sama dengan orang lain. Ada berbeda-beda. Contohnya, Paulus pernah menyembuhkan orang sakit dengan sapu tangannya. Kita tidak bisa meniru cara Paulus untuk kita menyembuhkan orang dengan sapu tangan. Karena apa? Cara Tuhan berbeda-beda di dalam mengajar atau mendidik anak-anak yang dikasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harapkan
Bapak Ibu boleh setuju dengan saya ataupun tidak. Cara Tuhan itu berbeda-beda. Kalau kita cuma bisa mendengarkan tentang kesaksian orang lain, kita mendengarkan khotbah-khotbah orang lain, itu nggak salah. Tetapi jangan kita itu langsung kita meniru dengan kesaksian orang lain itu. Ingat, cara Tuhan itu berbeda-beda. Contohnya Simpson tadi. Pertama memang dipakai, kamu pacarin orang Filistin. Tetapi karena dia sudah keenakan, dia ulang lagi. Akhirnya jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu, marilah kita belajar sekarang tentang iman kita yang paling suci. Adanya di mana? Bapak Ibu, kita semuanya. Jangan hanya selalu mengandalkan tentang kesaksian orang lain yang kita cari sekarang kebenarannya hanya di dalam Alkitab. Kita harus tetap setia, kita belajar dari Alkitab. Jangan kita meniru akan kesaksian orang lain yang mungkin memang orang lain itu dipakai Tuhan itu seperti itu. Contohnya lagi, sekitar tahun berapa ya, tahun 90 atau tahun berapa itu, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan kesaksian di dalam iman kehidupannya. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan itu harus spesifik. Harus kriterianya tuh harus jelas. Contohnya, kalau kita pengen sepeda itu mereknya apa, warnanya apa, gitar harganya berapa. Itulah kesaksian-kesaksian yang diajarkan oleh para hamba Tuhan itu pada kita. Kalau kita mengikuti, akan jadi apa kita ini? Harusnya kita itu tanya dulu, Tuhan, kehendak-Mu itu apa terhadap kehidupan saya, terhadap kehidupan kita ini? Ada lagi yang mengajarkan, kalau kamu pengen mobil, kamu pergi ke showroom, kamu tumpang tangan. Kamu percaya saja, kamu doakan bahwa suatu saat mobil itu akan jadi milik kamu. Memang ada orang yang mengajarkan seperti itu. Tetapi kalau kita ikuti, kita mau jadi apa? Contohnya seperti Paulus tadi, yang bisa menyembuhkan orang dengan sapu tangannya. Kalau kita mengikuti, apakah kita ditertawakan orang? Karena apa? Karena itu bukan diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, kita yakin pasti itu akan terjadi. Tetapi kuncinya itu, kita jangan meniru orang lain yang memberikan kesaksian kepada kita. Kita harus cari sumbernya, yaitu sumbernya adalah kepada Bapa di sorga. Ya Bapak Ibu, sekarang kita boleh mawas diri atau koreksi hati kita. Iman kita itu sekarang di mana sih? Posisi kita itu di mana? Yang suci atau setengah suci atau tidak suci ataupun paling suci. Iman yang paling suci itu adalah yang dikehendaki Tuhan kepada kita, anak-anaknya ini. Bapak Ibu, dengan pembelajaran pada pagi hari ini, saya berharap kita tuh saling mendukung, saling mengingatkan akan keberadaan kita sebagai orang percaya ini. Kita boleh belajar bersama-sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu sampai kepada tujuan kita. Dalam kita menjalani hidup ini ada prosesnya dan tujuan kita harus jelas, yaitu kemana kita sampai kepada Bapa di surga. Oke Bapak Ibu,
Marilah kita belajar. Akan terus belajar sampai kepada iman yang paling suci, tidak merugikan orang lain. Itulah iman yang paling suci. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapa surga, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini, di mana kami saat ini tahu Tuhan, keberadaan iman kami kepadamu. Tolonglah, ajarilah kami, bentuklah kami senantiasa Tuhan, sehingga kami sampai kepada apa yang Engkau firmankan, bahwa kami akan membangun iman kami kepada iman yang paling suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, sahabat doa Sabtu pagi, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji, sembah, dan kemuliaan hanya kami naikkan bagimu. Engkaulah Allah kami dan Raja kami. Hari ini kami akan belajar menguduskan nama-Mu dalam hidup ini. Kami akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan nyanyian syukur, pujian dan mazmur kami. Sebab Engkaulah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi yang tersembunyi pun ada di tangan-Mu. Kepunyaan-Mu lah dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Karena tangan-Mu lah yang membentuknya. Pagi ini kami sujud menyembah kepadamu, berlutut di hadapan-Mu, ya Bapa, yang menjadikan kami umat tebusan-Mu. Biji mata-Mu, rekan sekerja-Mu, umat gembalaan-Mu, dan kawanan domba kepunyaan-Mu. Bersama dengan teman sahabat doa Sabtu pagi, kami berkumpul menyatukan hati kami, memohon kepadamu Bapa, dalam ikatan kasih ini. Bersyukur atas pemeliharaan Bapa pribadi lepas pribadi pada anak-anak-Mu. Berkat kecukupan, kesehatan dan penyertaan-Mu pada kami. Oleh karena kami sudah menerimanya daripadamu, maka biarlah pada hari ini kami pun boleh menyalurkan berkat-Mu pada sesama kami, baik yang berwujud harta benda ataupun kasih kami pada sesama dalam doa permohonan kepadamu. Kami tahu ada banyak saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan-Mu.
pertolongan Bapa tentang berkat kesembuhan. Oleh karena saat ini ada yang menderita kelemahan tubuh, kami mohon pada Bapa untuk kesembuhan, kekuatan ekstra, dan penyertaan pribadi lepas pribadi pada anak-anak-Mu ini. Untuk Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Morwani, Ibu Puji Astuti, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, Mbak Ine, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Ishak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania, Ananda Ibet, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian, Ibu Amirah, Ibu Diana, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatmi, Bapak Imam Santoso, Bapak Widi, Ibu Deborah, Ibu Deliana Sakiman, Bapak Ase Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Pujiraharjo, Ibu Herlina Prasetyati, Bapak Handoko dan Ibu Ernita, Bapak Stephen Delhaye beserta keluarga, Ibu Puji Astuti beserta putrinya, Bapak Marlis Tanamal beserta putranya, Ibu Niken beserta putrinya, Bapak Senjata Ginting beserta keluarga, Saudari Astri, Ibu Ayu, Ibu Ati Agustina beserta Laura, Bapak Teguh Kristanta, Bapak Yosia dan Ibu Dian, Bapak Doni, Ibu Rina, Ibu Jessica, Bapak Suseno, Ibu Eliastiningsih dan Brian Yuda, Bapak Widananto beserta keluarga, Ibu Lucy, Ibu Evi Agustina, Bapak Giatno, Saudari Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, dan Ibu Endah Hayuni. Inilah Bapa anak-anak-Mu yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat kami sebut satu persatu. Dalam setiap kelemahan tubuh mereka, Tuhan berikan kekuatan ekstra, perlindungan dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu, para remaja, pemuda, keluarga muda, Adi Yuswo, dalam setiap kegiatan pelayanan bergereja. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dan memenangkan banyak jiwa yang belum mengenal Engkau. Agar kasih Tuhan dapat dirasakan oleh sesama. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan selama 1 tahun. Dalam sukacita mereka merayakan ulang tahun, Tuhan berkati pertumbuhan iman mereka semakin kuat, tumbuh berakar dalam persekutuan dengan Tuhan, agar hidup mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk muda-mudi yang dalam pergumulan untuk menemukan pasangan hidup.
ataupun pekerjaan, atau kelancaran dalam studi mereka. Ya Tuhan, setiap pergumulan dan doa mereka, Engkaulah jalan keluar. Engkaulah yang akan menemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman, pekerjaan yang sesuai, yang boleh menjadi berkat, studi yang lancar untuk meraih masa depan sukses di dalam Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini untuk memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di GKJ Ebenezer, juga untuk seluruh pendeta. Dalam setiap tugas pelayanan beliau dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, dan kesehatan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa kami tercinta, Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan kami, Bapak Jokowi, beserta seluruh staf dan jajaran dari tingkat rendah sampai pusat. Berikanlah mereka pemimpin yang memiliki hati takut akan Tuhan, jujur dalam melaksanakan setiap tugas. Apapun yang menjadi kebijakannya, biarlah semata untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lepaskan bangsa kami ini Tuhan dari pandemi COVID-19 yang masih terus sampai saat ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami seluruh umat-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.